Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi pada pembelajaran matematika secara daring di Madrasah Aliyah Kanjeng Sunan Dayang Gresik. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anakku? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan rahmat dan barokah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum kita lanjutkan pada materi berikutnya, marilah kita awali pembelajaran kali ini dengan berdoa. Al-Fatihah. Terima kasih. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kita kali ini kita akan membahas tentang statistika, khususnya penyajian data dalam bentuk tabel. Diharapkan setelah pembelajaran hari ini kalian memiliki pengalaman belajar menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dengan sistematis. Kita mulai dari tabel distribusi frekuensi tunggal. Untuk bisa memahami tabel distribusi frekuensi tunggal, perhatikan contoh berikut ini. Sajikan data nilai ulangan matematika 30 siswa kelas 12 Maksida sebagai berikut dalam bentuk tabel distribusi frekuensi tunggal. Maka yang penyelesaiannya adalah langkah pertama kita buat tabel distribusi seperti ini anak-anak sekalian ya. Kemudian kita cari nilai terendahnya berapa. Nilai terendahnya 75, maka kita isi 75. Kemudian 80, 85, 90, 95 dan 100. Kemudian kita isi terusnya ya. Caranya bagaimana? Kita coret 1, 75, kita isi terusnya 1. 90 kita coret, kita isi terusnya. 75 kita coret, kita isi terusnya. 85 kita coret, kita isi terusnya. 85 kita coret, kita isi terusnya. Kemudian supaya tidak terlalu lama, disingkat saja, jadi dicoret semua, kemudian terusnya kita isi satu-satu. Ini kalau kalian di rumah ya satu-satu nyoretnya ya, ini supaya tidak lama, jadi disingkat Pak Guru, kemudian terusnya juga langsung diisi. Nah, setelah selesai mengisi terus, baru mengisi frekuensi. 75 ada 8. Kemudian 80 ada 6, 85 ada 7, 90 ada 5, 95 ada 3, 100 ada 1. Nah, penyajian seperti ini anak-anak dinamakan tabel distribusi frekuensi tunggal. Mudah kan? Berikutnya yang kedua adalah tabel distribusi frekuensi berkelompok. Contohnya data tinggi badan 20 siswa Maksida sebagai berikut, ditulis seperti ini ya. Buatlah tabel distribusi frekuensi berkelompok dari data tersebut di atas. Langkah yang pertama adalah kita harus menentukan banyak data, ada berapa N-nya, dihitung, ternyata ada 28. Yang kedua menentukan jangkauan J. Jangkauan itu data terbesar dikurangi data terkecil. Dicari berapa yang terbesar. Terbesarnya 166, terkecilnya 140, jadi jangkauannya 26. Berikutnya menentukan banyak kelas. Banyak kelas K menggunakan rumus 1 ditambah 3,3 kali log N. N-nya 28. Terus dihitung ya. Dihitung pakai kalkulator sehingga ketemu 5,6. 2 dibulatkan menjadi 6 kelas, jadi banyaknya 6 kelas. Yang keempat menentukan panjang kelas. Rumusnya jangkauan dibagi banyak kelas. 26 dibagi 6, 4,33 dibulatkan menjadi 5. Jadi satu kelompok, satu kelas nanti ada 5 nilai. Ya. Berikutnya ini disingkat Al-Fatih di sini yang di slide pertama tadi supaya lebih mudah melihatnya. Kemudian kita buat tabel seperti yang tadi ya, ada nilai, ada terus, ada frekuensi. Kemudian nilai diisinya. Kalau di tunggal tadi ada satu nilai, tapi karena sekarang kelompok ya ada kelompok. Panjang kelasnya 5 berarti satu kelompok ada 5.
Jadi kelas ke-1 140 sampai 144. Kenapa 140? Karena data terkecilnya 140. Pak, seandainya mulai 139 boleh enggak? Boleh. 138 boleh, asalkan data terkecil ada pada kelas pertama. Terus dilanjutkan 55 pokoknya ini ya. 140, 141, 42, 43, 44 itu kan ada 5 kelompok. Terus 5 nilai. Berhenti kalau nilai terbesar sudah ada di kelas tersebut. Nah, terbesarnya kan 166. Nah, sudah ada di sini 166. Tidak usah dilanjutkan 170 ya. Ternyata ada 6 kelas. Terus diisi terusnya ya. Supaya tidak lama disingkat Pak Guru ya. Tidak usah satu-satu, sudah dicoba Pak Guru di rumah, terusnya sebagai berikut ya. Tapi kalau sampean mencoba di rumah ya sampean coret satu-satu ya. Sehingga didapat frekuensi kelas ke-1 frekuensinya 3, kelas ke-2 frekuensinya 9, kelas ke-3 5, ke-4 ada 3, kelima ada 6, ke-6 ada 2. Nah, cara penyajian seperti ini dinamakan tabel distribusi frekuensi berkelompok. Ada beberapa istilah penting dalam tabel distribusi berkelompok yang harus kalian pahami, yang nanti digunakan untuk materi berikutnya, untuk terutama dalam ukuran pemusatan data dan ukuran pencarian data ya. Yang pertama adalah kelas interval. Ya, kelas interval ini ya. Ya, kelas ke-1 ya 140 sampai 144. Kelas kedua ya 145 sampai 49. Kelas ketiga ya 150 sampai 154 dan seterusnya ya. Itu kelas interval. Berikutnya batas bawah kelas ya, nilai yang terendah tiap kelas 140, 45, 50 dan seterusnya. Batas atas kelas ya, nilai yang atas dari setiap kelas. Nah, ini yang penting ini nanti digunakan untuk menghitung pada ukuran pemusatan data dan pencarian data. Tepi bawah itu batas bawah tadi ini dikurangi 0,5. Kalau tepi atas, batas atas ini keliru, ini BA ini ya, bukan T ya. Batas atas ditambah 0,5. Misal tepi bawah kelas ketiga, tadi batas bawahnya kelas ketiga kan 150 dikurangi 0,5, 149,5. Tepi bawah kelas keempat, kelas keempatnya kan 155 dikurangi 0,5 menjadi 154,5. Yang penting berikutnya panjang kelas, tepi atas dikurangi tepi bawah. Atau bisa menghitung manual ya. Bisa dihitung manual 140, 41, 42, 43, 44, ternyata ada 5, berarti panjang kelasnya ada 5 ya. Nah, panjang kelas sama dengan 154,5 dikurangi 139,5, ada 5. Ini pakai penghitungan kelas pertama. Menghitung panjang kelas boleh pakai kelas pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam boleh sama semua. Nah, yang kelima, titik tengah. Titik tengah ini juga penting nanti digunakan untuk mencari rata-rata, simpangan baku, simpangan rata-rata. Batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Misalnya titik tengah kelas ke-1 ya 140 ditambah 144 dibagi 2. Hasilnya 142. Titik tengah kelas kedua ya 145 tambah 149 dibagi 2, hasilnya 147 dan seterusnya ya. Gitu anak-anak ya. Demikian anak-anak tentang tabel distribusi frekuensi baik tunggal maupun berkelompok. Untuk mengetahui pemahaman sampean tentang tabel distribusi, silakan kalian kerjakan latihan berikut ya. Dan jangan lupa anak-anak, semua materi yang ada di video tayangan ini sampean catat, sampean pindah ke buku tulis dengan cara kalau sudah penuh layarnya sampean pause, kemudian sampean catat, sampean lanjutkan, sampean catat lagi. Nah, soal latihannya sampean kerjakan di buku tulis, sampean kasih nama, kelas, kemudian sampean foto, sampean kirimkan ke nomor WA Pak Fatih ya.
Demikian anak-anak, mudah-mudahan bermanfaat dan sampean dikaruniai Allah kefahaman sehingga dapat menggunakan ilmu yang sedikit ini. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.